Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita bahas tentang multitester. Ini ada produk dari Aneng, yaitu untuk kodenya sendiri 682, yaitu multitester yang menggunakan baterai charger, jadi tidak perlu ganti-ganti charger. Oke, langsung saja kita buka. Di sini di dalam box terdapat chargernya sendiri dengan menggunakan pouch, dan ini ada buku manual. Dan untuk buku manualnya sendiri ini yang tulisan Cina ya. Sementara untuk yang satunya lagi kita buka. Nah, ini untuk yang bahasa Inggrisnya. Jadi lumayan lengkap untuk petunjuknya di sini. Kita singkirkan kotaknya. Dan kita buka untuk bagian multitesternya. Ini untuk unit multitesternya, dan ini untuk kelengkapannya itu probe. Kita mendapatkan probe yang seperti multitester pada umumnya, dan ini probe untuk mengukur suhu biasanya ya. Kemudian ada juga ini kabel chargernya yang sudah Type C bentuknya. Untuk probe ininya juga lumayan panjang kabelnya, kisaran 1 meter, dan di sini sudah mendapatkan tutup pelindung. Oh ya, ini bukan yang pro ya. Jika yang pro untuk probenya lebih lengkap lagi, ada bisa diganti-ganti untuk bagian atasnya ininya. Sementara ini yang biasa saja, bukan yang pro. Jadi mendapatkan probe hanya 2 buah probe, yaitu probe positif negatif, dan ini probe untuk mengukur suhu. Dan ini untuk multitesternya. Di sini untuk USB pengisian. Kita coba untuk menyalakan. Dan di sini sudah langsung ke mode auto. Dan ini belum touchscreen ya, karena yang touchscreen di seri yang lebih tingginya lagi itu sudah touchscreen, dan ini tidak touchscreen. Jadi di sini untuk mengatur tombol-tombol pengaturan pemilih menunya. Di sini ada poll, kemudian on. Ini untuk grounding. Ini untuk listrik langsung ke kabel ya. Jadi langsung kedetek ada jaringan listrik atau tidaknya di dalam kabel tersebut. Untuk temperatur Celcius, Fahrenheit. Ini untuk mengukur gelombang atau hertz. Di sini auto. Dan untuk mengukur kapasitansi atau kapasitor. Nah, di sini untuk kapasitor. Dan untuk NCP-nya di sini. Jadi jika mau mengukur kabel yang ada arusnya atau tidak, nanti didekatkan dengan kabel yang bagian ininya nih. Ada kode NCP-nya. Kemudian ada fitur center juga di sini. Jika ditekan lama yang tombol tengah, nah menyala ya, cukuplah lumayan walaupun tidak terlalu terang. Untuk soket probenya sendiri di sini terdapat 3 soket seperti pada avometer pada umumnya ya. Karena di sini untuk mengukur ampere, dikhususkan untuk mengukur ampere ya. Dari miliampere sampai ampere, 10 ampere kalau nggak salah maksimalnya ini. Nah, ini maksimal di 10 ampere.
Dan di sini untuk probe negatifnya di tengah, dan ini probe positifnya di sini di ujung paling kanan. Dan di sini untuk apometer ini sudah dikasih pelindungnya. Ini terbuat dari karet karena ini bisa dibuka ya, bisa dilepas untuk pelindungnya kalau sewaktu-waktu mau mengganti baterai. Kita coba untuk mengukur baterai saja yang aman-aman ya. Di sini probe negatif, kemudian positif. Kita biarkan di otomatik. Di sini ada aki 12 volt. Kalau tidak salah masih ada isinya, kita cek. Jadi untuk pengukuran tidak langsung terbaca jika di auto ya. Dia ada jeda dulu beberapa menit untuk memastikan apa yang kita ukur, jadi tidak langsung terbaca. Untuk pengukuran kita coba menggunakan baterai yang lebih kecil lagi, yaitu baterai 26650. Ini negatif di sini, positif di sini. Dia deteksi dulu, baru dia membaca baterai. Dan apakah untuk mengukur kapasitor bisa langsung atau harus disetting dulu, karena untuk kapasitor di sini memiliki tombol yang berbeda. Di sini ada kapasitor untuk ukurannya 100 mikrofarad. Apakah bisa langsung mengukur tanpa harus menyeting ke kapasitor? Dan ternyata tidak bisa ya, karena di sini malah membaca voltase seperti itu. Jadi di sini harus ditekan dulu ke kapasitor, baru diukur. Dan itu pun sangat lambat ya ternyata untuk mengukurnya. Nah, 112,2 cukup lumayan dengan toleransinya, dengan tulisan kapasitor di body tertera di 100 mikrofarad. Namun untuk pengukuran lumayan lambat ya, tidak langsung bisa terbaca. Kita coba di mode langsung. Di sini untuk voltasenya tidak dijelaskan AC DC, mungkin mau AC ataupun DC. Tetap di ukuran yang ini ya. Jadi jika menggunakan selektor mungkin hanya ada satu selektor saja. Sorry, baterai yang mati. Kita coba di manual, di sini di voltase langsung. Langsung balik ke volt.
Dan kita coba untuk mengukur ohm. Di sini ada resistor ukuran 390 ohm dan langsung di dalam PCB. Oke ya, jika untuk mengukur ohm cepat, langsung terbaca. Kita coba di ohm manual. Cukup oke. Namun jika mengukur voltase seperti tadi, dia kenapa loncat ke auto? Oke, kita lanjut ke pengukuran kabel. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jika kabel ada aliran listriknya, di sini ada kabel colokan untuk ke laptop. Dan ini sudah dicolokkan ke listrik 220 volt atau listrik rumahan. Jadi di sini ada arusnya. Kita coba dekatkan. Jadi ini bisa untuk mendeteksi kabel putus, namun tidak tahu untuk untuk kedalaman yang bisa diukur. Misal jika di dalam tembok, apa kita harus tes jika kabel di dalam tembok apakah bisa terdeteksi atau tidak. Oke, di sini ada sebuah saklar. Dan kita coba. Dan apakah di dalam tembok dia masih sanggup mendeteksi atau tidak. Ternyata untuk di dalam temboknya ini tidak bisa mendeteksi ya. Soalnya ini saklar menuju ke atas untuk kabelnya dan ternyata tidak bisa dideteksi. Untuk di bagian dalam tembok hanya bisa mendeteksi mungkin beberapa sentimeter saja untuk jangkauannya. Sama sekali tidak bisa mendeteksi untuk di bagian di temboknya. Oke, nah ini untuk spesifikasi lengkapnya seperti ini. Di sini tertulis baterainya ini 3,7 volt 2800 mAh. Dan untuk temperatur koefisiennya 0,1. Nah, di sini untuk pengetesan DC voltage 6 volt sampai 1000 volt. Akurasinya 0,5%. Dan untuk 600 sampai 1000 volt sendiri 0,8. Dan untuk arus AC-nya sendiri dia terbatas sampai dengan 750 volt untuk pengecekannya, dan harus tetap hati-hati ya untuk menggunakan alat ini mengukur listrik AC. Dan untuk arus sendiri AC ataupun DC, karena ini sama mau AC ataupun DC, jadi tidak ada beda soket, beda selektor, tetap ada di 3 lubang ini, yaitu lubang yang kiri dan lubang tengah untuk pengukuran ampere. Di sini hanya kapasitas sampai dengan 10 ampere. Untuk mengukur ohm sendiri, dia bisa membaca sampai dengan 60 mega ohm. Untuk mengukur kapasitas atau kapasitor, di sini sih tertulis sampai dengan 0,01 milifarad ya. Atau 100 milifarad untuk
pengukuran 100 milifarad, kemungkinan gesernya 0,1 milifarad, begitu penjelasannya. Jadi bisa sampai dengan 100 milifarad. Kebetulan tidak memiliki elko yang lebih besar dari yang tadi, jadi saya sulit untuk coba mengukur elko atau kapasitor. Untuk mengukur dioda, kemudian sirkuit on off, ini untuk mengukur atau pengecekan kabel secara langsung ya, tidak menggunakan arus listrik, atau misal kabel seperti ini. Nah, dari ujung ke ujung dicek, jadi nanti ada bunyi bipnya di apometer ini. Oke, lanjut. Di sini ada untuk pengukuran temperatur, maksimalnya di 1000 derajat Celcius atau 1832 derajat Fahrenheit. Untuk mengukur frekuensi sendiri, ini lumayannya sampai 1000 mungkin ya, atau 999 MHz. Dan itu saja untuk spesifikasi apometer ini, kurang lebih seperti itu. Dan tentunya dengan toleransi yang sudah dituliskan di sini atau akurasinya. Dan di harga saya dapatkan kebetulan di harga promo, jadi lumayan ya 280, tapi jika di harga normal kemungkinan di 306.000 atau lebih. Cukup lumayan lengkap, walaupun bukan seri terbaru. Tapi di sini yang paling terpenting untuk menggantikan apometer saya yang lama, yaitu baterainya yang bisa di charger, jadi saya tidak perlu untuk gonta-ganti baterai, karena untuk apometer digital sendiri itu sangat berpengaruh jika baterai sudah habis, akan berpengaruh ke pengukuran, keakurasian pengukurannya. Sementara jika menggunakan apometer seperti ini yang bisa diisi ulang baterainya, jadi kita enak, bisa praktis, tidak perlu ganti baterai, cukup di charger saja. Dan untuk chargernya sendiri sudah mendapatkan soket Type-C, jadi untuk soketnya lumayan, bukan micro USB lagi, jadi ya lumayan modern lah untuk itunya. Dan untuk layarnya ini saya menggunakan penerangan lampu LED, kelihatannya di atas. Nah, ini itu 24 watt, dan jika dilihat seperti ini, walaupun sangat terang, ini untuk lampu, karena lampu sangat dekat dengan kamera, ini cukup terbaca untuk tulisannya dan jelas juga. Untuk kelemahannya sendiri dari apometer ini, tentu yang pertama adalah dari segi charger. Kenapa disebut kelemahan? Karena ini charger kenapa harus disimpan di belakang seperti ini? Karena untuk pengisian sendiri, jika di belakang seperti ini sangat tidak praktis ya untuk mengisi daya listriknya. Masa harus terganjal seperti ini dengan kabel? Padahal di sini bisa di samping. Juga tidak ada stand untuk apometer ini, jadi apometer ini hanya bisa disimpan seperti ini, tidak bisa seperti ini. Jadi di sini di belakangnya tidak terdapat standnya, karena mungkin ada karet juga ya untuk pelapisnya, yang untuk tujuannya mungkin untuk tahan benturan. Kelemahan yang kedua yaitu pembacaan lumayan lemot ya. Untuk memastikan apa yang kita ukur, apakah mengukur voltase ataupun kapasitas seperti tadi, itu cukup memakan waktu untuk pengukurannya. Beda hal dengan mengukur hambatan, dia bisa langsung mendeteksi. Sementara untuk voltase atau kapasitas seperti tadi,
dia agak lambat untuk mendeteksinya, tidak langsung terbaca. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.